وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, segala puji bagi Allah kita panjatkan pada kesempatan sore hari yang mulia ini. Ba'da salat asar, kita semua masih diberikan kesempatan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, dan nikmat sehat wal afiyah. Sehingga di kesempatan sore hari ini kita agendanya adalah kajian. Setiap Rabu ba'da asar kita mengadakan kajian ta'lim khusus, yaitu santri Ma'had Ibnu Majah. Pada kesempatan sore hari ini Pak Ustadz ingin menyampaikan sebuah nasihat berkenaan tentang bagaimana atau keutamaan kiat serta kiat agar kita tetap istiqamah di dalam menjalankan ibadah. Jadi keutamaan dan kiat agar tetap istiqamah di dalam beribadah. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pernah atau bahkan sering sekali mendengar kata-kata istiqamah. Dan kata istiqamah adalah sebuah kata yang sering kita dengar, dan kata istiqamah juga mudah sekali kita ucapkan. Mudah sekali. Siapa sih yang tidak bisa mengucapkan kata istiqamah? Antum semuanya yang hadir pada kesempatan sore hari ini pasti bisa mengucapkan kata istiqamah. Oh Pak Ustadz, istiqamah itu nama musola, nama masjid, istiqamah. Atau nama teman saya waktu SD namanya istiqomah, ada enggak? Ada. Taib. Istiqomah. Nah, di sini, namun untuk menjadi seorang muslim, untuk menjadi seorang yang istiqomah, untuk menjadi seseorang yang memiliki pribadi yang istiqomah, maka tidaklah mudah dan tidaklah segampang apa yang kita ucapkan. Kadang-kadang kita mengucapkan istiqomahlah dalam beribadah, istiqomah dalam qiyamul lail, istiqomah dalam tadarus Al-Quran, istiqomah dalam menghafal Al-Quran. Itu mudah kita ucapkan. Namun untuk membentuk suatu pribadi yang betul-betul di situ istiqamah di dalam menjalankan ibadah tidaklah mudah. Karena apa? Banyak godaannya, banyak syaitannya di sini. Yang tadinya mau tadarus Al-Quran ba'da salat, temennya dafa nongol ganggu, nggak jadi tadarus Al-Quran. Yang tadinya mau qiyamul lail,
qiyamul lail pada waktu malam, bangun di tengah malam, 2:30 bangun, sudah ambil wudu, tahu-tahu siapa? Haris ganggu, tahu-tahu ngajak apa di sini? Ngajak ngobrol. Nah, ini adalah gangguan, ini adalah syaitan, sehingga seseorang terganggu oleh syaitan dan dia akhirnya tidak istiqamah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba yang ingin tetap istiqamah di dalam beribadah kepada Allah, agar tetap dia betul-betul beribadah kepada Allah, tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, tidak melihat teman-temannya yang malas-malasan, ini dibutuhkan hati yang betul-betul tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti tatkala kita hendak melaksanakan suatu amalan saleh, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dibutuhkan hati yang tunduk, dibutuhkan hati yang ikhlas, dibutuhkan hati yang patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini adalah istiqamah. Sedangkan di sini pengertian dari istiqamah, ada yang tahu nggak? Apa pengertiannya? Istiqamah diambil secara bahasa, ya. Menurut bahasa istiqamah diambil dari sebuah kata, yaitu istiqama yastaqimu istiqamatan, ay bima'na istiqamah atau ay bima'na al-i'tidal, ya, yang sudah belajar sharaf kelas 9, ya. Istiqama yastaqimu istiqamatan, atau apa di sini? Wazannya di sini. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alatan. Baik. Ay bi ma'na al-i'tidal, yaitu artinya adalah lurus dan mapan di sini. Udah istiqomah di sini. Lurus. Istiqamah ay bi ma'na istiqama yastaqimu istiqamatan ay i'tidal, yaitu artinya lurus dan mapan di sini. Ya, Yusril tahu mapan apa Yusril? Mapan. Tahu mapan? Mapan berarti ajib tetap gitu loh. Ya, sudah mapan. Ya, seperti hanya Bayu tatkala tidur, wah, dia sudah mapan dia. Sudah antang dia tatkala tidur. Nah, ini istiqomah tetap. Nah, sedangkan menurut istilah di sini adalah sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam, ya, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, arti dari istiqamah adalah menempuh atau meniti jalan yang lurus, ya. Menempuh atau meniti jalan yang lurus, yang tidak lain adalah agama yang lurus, yang tidak lain adalah agama yang lurus, yaitu agama apa? Agama Islam di sini, ya. Itu meniti jalan yang lurus di sini, yaitu tidak lain adalah agama Islam. Baik, ini istiqomah, yaitu menempuh atau meniti jalan yang lurus, yang tidak lain adalah agama yang lurus, yaitu agama Islam, dengan tidak berpaling ke kanan dan ke kiri, ya. Dengan tidak berpaling ke kanan dan ke kiri di sini. Jadi tidak ke sana kemari, tetap lurus dia. Baik. Karena istiqomah di sini adalah mencakup hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Anak-anakku sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini istiqomah, yaitu meniti jalan yang lurus, yang tidak lain jalan itu adalah agama Islam, dengan tidak berpaling ke kanan dan ke kiri, ya. Dengan tidak berpaling ke kanan dan ke kiri. Baik, ini istiqomah. Dan istiqomah di sini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, ya. Sebagaimana, ya, disebutkan dalam sebuah hadis, ya. Disebutkan dalam sebuah hadis di sini, ya,
ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suatu kata di dalam Islam yang kata tersebut tidak akan ditanyakan melainkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang hafal hadisnya enggak? Hadis Arba'in Nawawi. Ada yang hafal? Nah, ada yang hafal? An Amrin wa qila Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu ahadan anhu ghayraka qala qul amantu billah thumma istaqim. Hafal enggak? Hafal? Baik. Di sini. An Amr wa qila Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka qala qul amantu billah thumma istaqim. Ya, rawahu Muslim. Ya. Di sini dari Amr ada yang mengatakan dari Abu Amrah Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi, ia berkata, aku berkata, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada selain engkau wahai Rasulullah. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah thumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Tetap dia dari sejak kecil sampai dia meninggal dunia betul-betul istiqomah, tetap memeluk agama Islam. Jangan sampai Islam ditukar dengan sarimi, ya. Jangan sampai agama yang kita peluk dari kecil sampai antum sudah besar-besar sekarang ini ditukar dengan apa? HP. Nah, jangan sampai ditukar dengan apa lagi? Game. Wah, akhirnya apa? Main game terus. Nah, yang di rumah, ya. Jangan sampai agama ditukar dengan HP, jangan sampai agama ditukar dengan permainan-permainan syaitan. Ini ya, harus istiqomah di sini. Nah, anak-anakku sekalian, baik yang di mahat maupun di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketahuilah ya, orang-orang yang istiqomah di sini memiliki keutamaan. Ya. Orang yang meninggal sampai memeluk agama Islam, ya, sampai nanti meninggalnya memeluk agama Islam, tetap istiqomah, tidak berpaling dia dari agama selain agama Islam, ya, maka memiliki keutamaan. Nah, di antara keutamaan orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang tetap di jalan yang benar, orang-orang yang terus memeluk agama Islam, orang-orang yang terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama apa keutamaannya? Nafal Nabi. Tahu enggak? Orang yang istiqomah terus beribadah kepada Allah. Apa keutamaannya? Ada yang tahu? Nah, nafal Nabi. Satu. Nafal Haris. Dua. Tahu. Baik. Yang pertama, keutamaan orang-orang yang terus beribadah kepada Allah. Orang-orang yang beribadah istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, nanti malaikat akan turun, ya. Malaikat akan turun menghampiri orang-orang yang istiqamah. Itu malaikat akan turun menghampiri orang-orang yang istiqamah. Untuk apa? Untuk memberikan rasa aman dari ketakutan dan memberikan kabar gembira di sini. Jadi keutamaannya apa? Malaikat akan turun menghampiri orang-orang yang istiqamah untuk memberikan rasa aman dari ketakutan dan memberikan kabar gembira di sini. Ya. Maka
Beruntunglah orang-orang yang senantiasa tetap istiqomah beribadah kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan, tidak berbuat curang dalam belajar, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Fussilat ayat yang ke-30. Ada yang hafal enggak? Surah Fussilat ayat yang ke-30. Hafal? Belum. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, tetap lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, maka pada saat itu malaikat akan turun di sini. Malaikat akan turun serta malaikat tersebut mengatakan kepada orang-orang yang istiqamah, ya, orang-orang yang tetap beribadah kepada Allah. Apa kata malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi di sini malaikat akan memberikan rasa ketenangan. Coba antum bayangkan pada saat, ya, nanti di yaumil qiyamah. Nah, di sini disebutkan bahwasanya malaikat akan turun di sini, turun 2 kali di sini. Orang-orang yang istiqomah akan didatangi oleh malaikat 2 kali. Yang pertama apa? Yaitu pada saat sakaratul maut. Ada yang pernah mengalami sakaratul maut? Nah, Burhan pernah? Belum, ya. Tapi apa, setiap manusia pasti akan mati. Baik itu orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang kelihatannya ganteng, ya, seperti Raffi Ahmad ganteng, maupun orang yang tidak ganteng, jelek, semuanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan mati. Rasulullah SAW, orang yang paling mulia, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pun meninggal dunia. Presiden, ada nggak presiden di Indonesia? Yang pertama, kedua, ketiga masih hidup, mati. Ada nggak orang-orang yang hebat di dunia ini yang tidak mati? Mati. Siapa saja? Firaun, dia mengaku sebagai Tuhan, mati nggak? Mati semuanya. Nah, pada saat itulah manusia, tatkala dia istiqamah, tetap di jalan yang benar, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia meninggal dunia, maka pada saat sakaratul maut, malaikat tersebut akan mendatangi orang tersebut. Dengan apa? Memberikan kabar gembira. Pada saat sakaratul maut, ikhwan, betul-betul manusia itu dalam keadaan bimbang di sini. Apakah mengikuti langkah-langkah syaitan ataukah dia mengikuti malaikat? Namun orang-orang istiqamah tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan rasa ketenangan oleh para malaikat. Tenang, jangan takut. Saya akan mengantarkan kamu nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini pada saat sakaratul maut, semuanya akan mati. Maka pada saat sakaratul maut jangan sampai kita mengucapkan perkataan-perkataan yang sudah terbiasa kita katakan. Maka pada sini hendaklah tiap harinya kita terus zikrullah, berzikir kepada Allah, sehingga tatkala sakaratul maut kita mengucapkan kalimat Allah, kalimat thayyibah. Jangan sampai ketika meninggal dunia terbiasa mengucapkan apa? Nafal Nabil biasa mengucapkan apa? Dias. Ngucapin apa biasanya antum? Ngucapin yang enggak. Jadi ngomongnya yang aneh-aneh. Pas saat sakaratul maut ngomongnya jadi seperti itu. Nah, na'udzubillah min dzalik, ya. Maka tatkala sakaratul maut hendaknya kita mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah.
dakhalal jannah, maka akan masuk ke dalam surga di sini. Kemudian yang kedua, malaikat akan turun kepada orang-orang yang istiqamah di jalan yang benar. Malaikat akan turun kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah sampai dia meninggal dunia, yaitu pada saat bangkit dari kuburnya, ya, pada saat tiupan sangkakala yang kedua, ya. Kalau tiupan sangkakala yang pertama, yaitu dunia isinya akan hancur, lebur semuanya. Kemudian, ya, malaikat siapa yang meniup trompet di sini? Malaikat Israfil. Nah, di sini dia meniupkan trompetnya lagi, maka seluruh makhluk yang berada di permukaan bumi ini, baik dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir meninggal dunia, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti ibarat apa? Di sini. Tahu kecambah? Tahu kecambah? Enggak tahu kecambah? Apa di sini? Kacang hijau, ya. Kacang hijau tatkala didiemin lembab, dia akan numbuh di sini. Atau seperti kacang yang ditanam, dia akan numbuh. Seperti itulah manusia akan akan bangkit dari alam kuburnya semua. Bangkit semua di sini. Nah, salah satunya, ya, salah satu yang di sini tulang yang tidak akan pernah hancur tatkala manusia sudah meninggal dunia dan dikubur, tulang apa? Tulang ekor di sini, kecil sekali. Hatta dia ratusan tahun, ribuan tahun dia sudah meninggal dunia, tetap masih ada dia. Inilah cikal bakal yang akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali manusia. Seperti antum, ya. Seperti antum. Nah, di sini seperti siapa di sini? Arel, Farel. Seperti itu wujudnya, ya. Nanti akan dibangkitkan lagi kalau Arel, Farel sudah meninggal dunia, ya. Nah, seperti itu nanti. Nah, pada saat itulah manusia, ya, pada saat itulah manusia itu akan ketakutan, merasa takut, ya Allah. Tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa memberikan rasa ketenangan. Maka pada saat itulah malaikat akan turun. Dengan apa? Dengan memberikan keterangan, dengan memberikan ketenangan kepada orang-orang istiqomah sampai menghantarkannya ia ke surga. Ini keutamaan orang istiqamah yang tetap di jalan yang benar, tidak menukar akidahnya dengan akidah yang lainnya, agama yang lainnya, tidak menukar amalan ibadahnya dengan permainan-permainan. Nah, ini. Kemudian yang kedua, keutamaan orang istiqomah apa? Akan dilapangkan rizkinya. Akan dilapangkan rizkinya. Rizki itu tidak hanya sebatas makan, minum, itu termasuk rizki dari Allah. Tidak hanya sebatas uang jajan dari bapak ibunya, tidak hanya sebatas itu. Bisa nafas pun rizki dari Allah. Bisa bergerak, nafas dari Allah. Bisa melihat, rizki dari Allah. Mata bisa dikedipkan, nikmat gak? Nikmat. Coba, mata kamu nggak bisa kedip, coba bisa nggak? Nikmat nggak? Nggak nikmat. Alhamdulillah masih dikedipin itu. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, akan diampuni dosa-dosanya dan akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ya, akan diampuni dosa-dosanya dan akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Baik, kajian sampai jam berapa biasanya? Hah? Azmi, sampai jam berapa? Hah? Jam 4 lewat? Masih lama ya? 1 jam lagi? Wah, nanti 1 jam lagi nanti gak bisa main bola. Ubed, ya. Baik, jadi yang ketiga akan diampuni dosa-dosanya dan akan dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah di sini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah,
tidak ada rasa khawatir pada mereka, mereka tidak pula bersedih. Mereka itulah para penghuni surga yang akan kekal di dalamnya sebagai balasan apa yang mereka kerjakan. Ini diantara keutamaan orang-orang yang istiqomah. Ada berapa tadi? Hah? 3. Yang pertama apa tadi? Nah, malaikat akan turun di sini. Bagi orang-orang istiqomah, malaikat akan turun. Turun berapa kali? 2 kali. Pada saat apa? Sakaratul maut. Yang kedua pada saat bangkitkan dari alam kubur. Kemudian yang kedua, keutamaan istiqomah, akan dilapangkan rizkinya. Yang ketiga, akan diampuni dosa-dosanya dan akan dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah. Lalu bagaimana Pak Ustaz supaya kita istiqomah dalam beribadah, dalam melaksanakan amalan-amalan saleh, terutama yang sudah berada di ma'had, yang sudah ada di pondok di sini? Bagaimana kiat agar kita tetap semangat menuntut ilmu, semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah taubatun nasuha. Taubat sudah. Kemarin berapa bulan di rumah? 6 bulan, Masya Allah. 6 bulan sudah tobat. Kita kembali lagi ke ma'had, fokus ibadah, fokus menuntut ilmu, fokus untuk murajaah, fokus untuk menghafal Al-Quran, fokus untuk membaca-baca kitab-kitab para ulama. Taubatun nasuha di sini, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Ini yang pertama, taubat, ya. Novel, ada novel enggak? Baik. Kemudian yang kedua, bagaimana kiat agar kita tetap istiqomah, agar kita tetap apa? Di jalan yang benar, ya. Di sini yang kedua adalah senantiasa mentauhidkan Allah, ya. Senantiasa apa? Mentauhidkan Allah, tauhidullah. Mentauhidkan Allah di sini baik tauhid rububiyah maupun tauhid uluhiyah dan asma was sifat. Apa itu tauhid rububiyah? Mengakui bahwasanya seluruh alam semesta ini ciptaan siapa? Allahu Azza wa Jalla. Seluruhnya ciptaan Allah. Ustaz, itu kan bangunan ciptaan manusia. Itu gedung siapa yang menciptakan? Manusia. Manusia sebagai perantara. Pada hakikatnya yang memberi kekuatan adalah Allah, yang memberi kepandaian adalah Allah, yang memberi rizki adalah Allah, yang memberi uang rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seluruh alam semesta ini Allah yang menciptakan. Kita harus percaya itu. Kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah, yaitu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Kemudian yang ketiga yaitu tauhid asma was sifat, ya, mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha indah. Allahur Rahman, Allahur Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Wal-Mutakallim, Al-Mutakallim, dan terus Mu'allim, terus tahu nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha indah. Kemudian yang ketiga, bagaimana supaya kita tetap istiqomah di jalan yang benar, tetap beribadah kepada Allah, tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, ya, yaitu muraqabatullah. Apa itu muraqabatullah? Ada yang tahu? Muraqabatullah. Ada yang tahu? Apa itu muraqabatullah? Yaitu merasa selalu diawasi oleh Allah. Nah ini, ya. Merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau nyuri sendal temannya, nggak ada orang nih. Sendalnya Biu cakep nih, saya ambil.
Nah, ini nggak ada orang. Nah, nggak ada orang di situ, nggak ada orang. Berarti dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanamkan dalam diri kita semuanya, santri di sini ya, merasa takut diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun orang lain tidak melihat, meskipun temannya tidak melihat, meskipun para asatidz tidak melihat, Allah Azza wa Jalla Maha melihat. Maka jangan sekali-kali kita berbuat curang. Jangan sekali-kali kita mencuri barang orang lain tanpa seizinnya. Tidak boleh mengambil. Nah, contohnya ada makanan atau apa, izin dulu ya Rafi, ini makanan antum. Nah, boleh dimakan nggak? Silakan. Baru dimakan. Jangan tahu-tahu wah itu kayaknya lemarinya Novel Nabil penuh habis kiriman. Azrin lihat, langsung Azrin bertindak ngambil. Nah, berarti Azrin tidak takut kepada Allah dia. Maka muraqabatullah, merasa takut diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yaitu senantiasa ikhlas di dalam beribadah. Ikhlas di dalam beribadah dan ittiba, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Ya, dalam beribadah. Baik. Ikhlas serta mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya yang keberapa kiatnya? Keenam. Menjaga sholat 5 waktu dan berjamaah di masjid bagi laki-laki. Yang di rumah tetap jaga sholat antum semuanya. Yang di rumah sekali lagi tetap jaga sholat antum di rumah. Sholat dengan berjamaah di masjid. Kalau memang masjidnya tidak di lockdown, tidak ditutup, sholat di masjid bagi laki-laki. Namun bagi perempuan boleh di rumah di sini. Baik. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, ya, anak-anakku baik yang di ma'had maupun yang ada di rumah. Selanjutnya agar kita tetap istiqomah di dalam beribadah kepada Allah, senantiasa menuntut ilmu syar'i di sini. Senantiasa menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya di sini. Senantiasa menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Jadi alhamdulillah antum semuanya di sini menuntut ilmu syar'i, menuntut Al-Qur'an, ya, menghafal Al-Qur'an, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi? Belajar bahasa Arab, belajar tauhid, fikih, sirah. Ini adalah merupakan ilmu-ilmu syar'i yang antum harus pelajari. Supaya apa? Tertanam dalam diri antum keistiqomahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-10, yang selanjutnya, bagaimana agar kita tetap istiqomah di jalan yang benar, tetap beribadah kepada Allah, mencari teman yang soleh. Bukan namanya soleh, tapi temannya betul-betul soleh. Apa itu teman yang soleh? Teman yang selalu mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini. Ya. Mencari teman yang baik, jangan teman yang buruk. Bahaya kalau teman yang buruk. Seperti halnya, carilah teman yang baik. Ibarat teman yang baik itu apa? Carilah teman seperti apa? Penjual minyak wangi. Dan jangan mencari teman terhadap siapa? Pandai besi di sini. Kalau antum temannya penjual minyak wangi, antum ketularan apanya? Kecipratan apanya? Wanginya di sini. Sudah dekat aja udah baunya, subhanallah, semerbak wangi. Dan jangan antum berteman dengan pandai besi. Tahu pandai besi? Tukang las. Antum sudah dekat aja bau keringetnya minta ampun tuh. Ya. Maka di sini orang-orang yang berteman dengan yang baik, seperti contohnya ya, di sini
Aulia ihsan, baik. Berteman dengan Burhanuddin, baik, alhamdulillah. Jadi itu kenal baik. Jangan berteman kepada si A, si B yang tidak baik. Insya Allah di Ma'had Ibnu Majah anak-anaknya baik semua, insya Allah. Harus baik. Kalau nggak baik bahaya, virus. Satu nggak baik saja nular di sini. Nah, maka sekali lagi carilah teman-teman yang baik, yang mengajak kepada kebaikan, yang mengajak kepada beribadah kepada Allah, yang mengajak melaksanakan amalan saleh. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini teman yang baik. Karena teman yang baik itu akan selalu apa? Menuntunnya tatkala ada kesalahan. Tatkala ada kesalahan dia menegurnya. Tahu nggak di sini salah seorang sahabat itu senangnya berteman dengan yang suka kritik di sini, yang suka beri nasihat, itu senang. Dan janganlah di sini menjadi teman atau mencari teman yang suka memuji, suka memuji. Nah, jangan. Kalau temannya suka memuji, wah udah. Jadi apa? Sombong. Tetapi kalau temannya ketika ada kesalahan dikasih tahu, dinasihati, itu apa? Berpeluang untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang tadinya salah jadi benar. Seharusnya berterima kasih kepada berterima kasih kepada siapa? Teman-teman yang baik, yang selalu memberikan nasihat. Kemudian jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, baik yang ada di Ma'had maupun yang ada di rumah, anak-anakku, senantiasa berzikir. Tahu zikir? Zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tatkala di Ma'had maupun di rumah tidak ingat dengan Allah. Senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat zikir. Kemudian membaca Al-Qur'an juga zikir. Zikir pagi dan petang jangan sampai ditinggal. Kemudian zikir-zikir yang lainnya, mungkin dalam kesendirian antum membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah pohon-pohon di surga, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Salah satu pohon-pohon di surga yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini zikrullah. Senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dan berdoa. Bagaimana berdoa? Supaya ditetapkan hati ini terus beristiqomah kepada Allah, terus beribadah kepada Allah sampai meninggal dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Dengan doanya apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati-hati kami untuk taat kepadamu. Di sini. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lalu bagaimana Pak Ustaz? Saya sudah usaha seperti ini, namun kok susah banget untuk istiqomah. Terakhir ini ya, sudah jam 4 lewat ya. Baik, terakhir. Kita sudah ingin istiqomah, ingin tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin tetap terus sampai kita meninggal dunia tidak bolong-bolong dalam melakukan amalan ibadah. Lalu amalan apa yang bisa menutupi supaya keistiqomahan tersebut tetap terjaga? Amalan apa? Ya hendaknya antum yaitu terus beristighfar. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah ketika atau setelah beribadah. Ingat, jangan sombong kita tatkala habis sholat jangan mengucapkan astagfirullah. Setelah sholat fardu kita selesai mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu amalan baik, amalan soleh. Lalu bagaimana tatkala kita setelah melaksanakan atau melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah? Maka tentunya lebih lagi
kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka anak-anakku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir amalan yang harus antum lafazkan, yang harus amalkan sebagai penutup agar kita terus istiqamah di jalan yang benar, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita meninggal dunia. Perbanyak apa? Istighfar. Bagaimana kalimatnya? Coba istighfar, bagaimana istighfar? Astaghfirullah atau astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Itu ya. Ini beberapa amalan-amalan yang hendaknya kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari supaya apa? Terus tetap istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terus tetap istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hatta al-mamat, sampai kita meninggal dunia. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai sini ada pertanyaan? Hal hunaka soal? Untuk bertanya? Enggak, silakan, ada yang tanya? Ya, silakan. Istiqamah secara bahasa apa artinya? Istiqamah yastaqimu istiqamatan ay al-i'tidal, lurus atau mapan. Tahu mapan? Nah, mapan di sini sudah seperti Jalu, sudah tidur, sudah mapan dia. Mapan di mana? Di papan. Mapan di papan, dipan. Mapan di dipan. Nah, ini ya, mapan. Lurus dan mapan di sini. Ada lagi? Silakan. Ayo, tanya. Hal hunaka soal? Ada pertanyaan? Ya. Sudah jelas semua ya? Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah agar tetap hati kita terus istiqamah di jalan yang benar, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan sampai kita berbelok ke kanan dan ke kiri karena apa? Karena hadiah, karena iming-imingi harta benda, karena diiming-imingi HP. Enggak boleh. Tetap istiqamah hatta al-mamat, sampai kita meninggal dunia. Baik, anak-anakku sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini ya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat ya. Bermanfaat khususnya bagi diri Pak Ustadz yang menyampaikan pada kesempatan sore hari ini, dan bermanfaat juga untuk antum semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini di Masjid Ma'had Ibnu Majah dan semua santri yang berada di rumah masing-masing. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Nakhtim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.